Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Baiklah, di sini kami akan melakukan presentasi untuk mata kuliah proses industri kimia. Di sini materi yang akan kami bahas adalah pembuatan klorin dengan proses Dicon, di mana dosen pembimbing kami untuk mata kuliah ini adalah Ibu Profesor Dr. Insinyur Renita Manurung MT. Seperti yang dapat dilihat, kami dari kelompok 3, untuk anggota kami sendiri terdiri dari 6 orang yang dapat dilihat pada PPT yang tertera. Next. Di sini kami akan membahas 5 topik besar pada pembahasan kami. Yang pertama mengenai klorin atau pengertian dari klorin itu sendiri, lalu ada material function atau fungsi-fungsi dari bahan-bahannya tersebut, lalu ada bad impact atau dampak buruk mungkin dari penggunaan klorin, lalu ada case atau kasus penggunaan klorin itu sendiri, dan yang terakhir ada summarize atau kesimpulan. Baiklah, kita langsung saja masuk pada topik yang pertama, yaitu klorin atau pengertian dari klorin yang akan dibawakan oleh teman saya Richard. Pada Richard, dipersilahkan. Nah, untuk klorin, apa itu klorin? Klorin itu merupakan unsur kimia dengan Cl dan nomor atomnya 17. Senyawa ini merupakan senyawa halogen kedua paling ringan. Klorin berwujud gas berwarna kuning hijau pada suhu ramah dan merupakan elemen sangat reaktif dan oksidator kuat. Jika dalam bentuk garamnya itu bisa berupa NaCl, silvinnya EKCl, dan karnalitnya KCl, MgCl2, 6H2O yang dapat kita lihat pada gambar di bawah. Dalam pembuatan klorin ini dapat digunakan beberapa metode, di antaranya adalah dengan membangun klor-alkali elektrolisis, Dicon proses, Gibbs proses, Downs proses, dan kemudian oksigen depolarized katode. Tapi dengan meningkatkan kebutuhan klor, maka industri perlu juga memikirkan energi yang digunakan. Demi mengurangi penggunaan energi, beberapa industri juga memilih recovery produk Cl2, seperti HCl. Yang paling efisien itu menurut Hames 2012, proses Dicon ini hanya membutuhkan 20% energi untuk melakukan metode HCl elektrolisis. Nah, tiga proses yang memperluas proses komersial untuk menghasilkan klorin berdasarkan reaksi Dicon ini. Yang pertama itu adalah proses Kellogg dikembangkan oleh perusahaan MW Kellogg yang menggunakan asam nitrosil sulfurik. Kemudian proses Klor yang dikembangkan oleh perusahaan minyak Shell yang menggunakan katalis tembaga. Dan yang ketiga ada proses MT-Klor yang dikembangkan oleh perusahaan Mitsui Tohatsu yang menggunakan katalisis berbasis kromium gas hidrogen klorida diubah menjadi gas klorin yang kemudian digunakan untuk memproduksi barang-barang berharga dalam hal komersial bubuk pemutihan. Untuk latar belakang proses Dicon ini dikenal bahwa proses Dicon pertama kali ditemukan oleh Henry Dicon yang mengoksidasi asam klorida yang merupakan limbah proses pengolahan logam. Dicon juga mengoksidasi uap asam klorida menggunakan gas oksigen dari udara bebas sehingga membentuk gas klorin yang murni. Untuk prosesnya itu, untuk proses oksidasinya yaitu pada sama berikut, yaitu 4 tambah O2 menjadi 2Cl2 tambah H2O dengan delta H-nya itu minus 28,4 kJ per mol. Reaksi ini terjadi pada suhu sekitar 400 hingga 450 dengan adanya penggunaan katalis yang untuk mempercepat reaksinya, termasuk tembaga klorida CuCl2 dan ruthenium 4 oksida RuO2. Kemudian yang untuk material fungsi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Richard, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang material function atau kegunaan dari klorin tersebut. Yang pertama, pada bidang kesehatan, klorin digunakan sebagai disinfektan pada pengolahan air minum. Klorin yang digunakan sebagai disinfektan adalah gas klor atau Cl2 atau kalsium hipoklorit CaOCl2. Kedua, pada industri tekstil. Pada industri tekstil, pulp, dan kertas, fungsi klorin pada kedua industri tersebut adalah sebagai pemutih dan penghalus. Selain memutihkan warna kertas, klorin juga dapat menguatkan permukaan kertas. Yang ketiga, pada
industri kimia, dan industri lainnya. Pemakaian klorin dalam berbagai industri dapat dijumpai misalnya pada produk yang berbahan dasar plastik, seperti polyvinyl klorid, PVC. Selain itu juga pada produk perlarut atau solvent, dry cleaning, dan berbagai produk lainnya yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti lem, semen, dan pembungkus. Yang keempat, pada bidang pertanian. Pestisida dari kelompok organoklorin merupakan pestisida yang mengandung klorin, yaitu diklorodifenyl trichloroetana atau DDT, metoxchlor, aldrin, dan dieldrin. DDT merupakan pestisida yang pertama kali dihasilkan. Yang kelima, pada bidang pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, pemakaian klorin yang digunakan pada sistem pendingin atau dalam cooling sistemnya sebagai kontrol biological cooling. Untuk PLTU yang menggunakan air sungai maupun air tanah sebagai pendingin, klorin digunakan sebagai biocide untuk mengatasi cooling muscles. Pada PLTU yang menggunakan air laut sebagai pendingin, biasanya dilengkapi dengan unit klorinasi atau chlorination plant. Fungsi klorin di sini adalah untuk mencegah tumbuhnya alga yang menjadi nutrisi tritip atau barnacles pada dinding pipa kondensor. Apabila terjadi penempelan alga dan tritip pada dinding pipa kondensor, akibatnya akan mengurangi efisiensi kondensor tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada Jeffrey Chandra. Baik, selanjutnya itu adalah bad impact atau dampak buruk. Bad impact atau pengaruh buruk. Salah satunya itu adalah pertama adalah kebocoran klorin. Kebocoran klorin pada saat penyimpanan maupun pada proses pemakaiannya dapat mencemari lingkungan. Kebocoran umumnya disebabkan oleh kecelakaan dan kelalaian. Di sini masalah teknis dan manusia sangat berperan. Gas klorin yang terhirup berpengaruh langsung pada kesehatan manusia. Salah satunya itu adalah penciuman. Kemudian ada penggunaan klorin di industri. Berbagai industri yang menggunakan. Yang kedua itu adalah penggunaan klorin di industri. Berbagai industri yang menggunakan klorin dalam proses kegiatannya akan menghasilkan limbah yang mengandung klorin. Limbah tersebut dapat berbentuk padat, cair maupun gas. Industri yang menggunakan klorin antara lain industri plastik, pelarut, semen, pulp, dan kertas, pestisida, metal, pembangkit listrik, dan industri kimia lainnya. Limbah yang mengandung klorin juga dihasilkan oleh kegiatan pengolahan air bersih atau minum, limbah aktivitas manusia atau municipal waste, dan limbah rumah sakit. Yang ketiga itu adalah penggunaan produk kandungan klorin. Produk atau benda yang mengandung klorin banyak terdapat di sekitar kita dan berpotensi mencemari lingkungan. Misalnya pemakaian pestisida organoklorin seperti DDT. Kecepatan degradasi pestisida organoklorin di lingkungan sangat lama, yaitu waktunya paruhnya itu 2-4 tahun. Dan hasil degradasi senyawa organoklorin tersebut bersifat racun. Senyawa ini juga tidak dapat larut dalam air, namun larut dalam lemak. Selain itu, penggunaan pelarut yang mengandung klorin dan sistem pendingin yang menggunakan klorin seperti CFC juga berdampak pada lingkungan. Dan yang kemudian terakhir itu adalah kasus pencemaran klorin. Di Indonesia sendiri, beberapa kasus pencemaran yang terkait dengan klorin juga telah terjadi. Contohnya pencemaran pestisida DDT yang terjadi di berbagai daerah, namun masih berada pada tahap awal dan dosisnya itu rendah. Kasus pencemaran lingkungan lain yang cukup penting adalah meledaknya tangki bleaching penyimpan klorin pada pabrik kertas dan pulp di Sumatera Utara. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah case atau kasus penggunaan klorin dalam bidang industri. Jadi penggunaan klorin pada bidang industri ini contohnya dapat kita lihat sebagai fosgen. Yaitu fosgen ini memiliki rumus kimianya COCl2 dan dibuat pertama kali oleh J. Davy pada 1812. Pada awalnya, fosgen berfungsi sebagai senjata kimia oleh Prancis pada 1915. Saat ini, kegunaan fosgen paling banyak adalah sebagai bahan intermediate untuk pembentukan isokian pada pembuatan poliuretan dan polikarbonat, yang merupakan produk yang sangat dikembangkan pemanfaatannya antara lain untuk optical disc, misalnya CD dan DVD, busa pada otomotif, roda, perabotan, dan lem. Selain itu, fosgen
Selain itu, fosgen juga digunakan sebagai chlorinating agent pada industri farmasi dan pestisida. Daripada mengimpor dari negara lain, untuk itu pabrik fosgen ini dapat menjalin kerjasama dengan pabrik-pabrik Indonesia yang membutuhkan fosgen baik sebagai bahan baku, bahan pembantu, maupun sebagai bahan intermediat. Lalu ada tahap pembuatan fosgen. Jadi pembuatan fosgen ini dilakukan dengan proses jalan mereaksikan antara gas karbon monoksida dan gas klorin dengan bantuan katalis karbon aktif. Adapun persamaan reaksinya dapat kita lihat di bawah ini, yaitu karbon dioksida berfasa gas ditambah Cl2 berfasa gas menghasilkan CoCl2 yang berfasa gas. Lalu kegunaan produk akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Ya, terima kasih Devin. Selanjutnya yaitu kegunaan produk, yaitu fosgennya. Di dalam industri farmasi dan industri pestisida digunakan untuk membentuk chloroformic ester yang reaksinya ada sebagai berikut. Selanjutnya kegunaan dari fosgen itu untuk pembuatan plastik polikarbonat, yaitu dengan mereaksikan fosgen tadi dengan bipenol A atau BPA secara langsung atau tidak langsung melalui dipenol karbonat. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kegunaan dari fosgen ini ada di optical disc untuk membuat CD dan DVD. Di otomotif ada polikarbonat digunakan untuk busa pada interior mobil dan bempernya. Di bidang elektronik ada sebagai electrical connector, outlet box, dan kabel jaringan telepon. Di perabotan ada juga plastik polikarbonat digunakan untuk membuat meja, kursi, dan bisa juga untuk membuat botol susu untuk bayi. Lalu kegunaan dari fosgen yang ketiga itu digunakan untuk poliuretan, yaitu dalam membentuk isokan. Di kehidupan sehari-hari dibuat juga sebagai pernis, lem, roda, dan otomotif. Terus yang keempat, fosgen itu digunakan untuk memproduksi aluminium chloride, dan di industri gelas fosgen digunakan sebagai bleaching sand dan chlorinate agent. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joshua. Baiklah, pada saat ini kita masuk kepada pembahasan yang terakhir atau kelima, yaitu untuk bagian kesimpulan. Jadi dari pembahasan tadi ada 3 kesimpulan yang dapat kami tarik. Yang pertama yaitu Diken proses memiliki nilai efisiensi yang cenderung lebih besar daripada proses lainnya dalam produksi gas klorin. Lalu yang kedua, Diken mengoksidasi uap asam klorida atau HCl menggunakan gas oksigen dari udara bebas sehingga dapat membentuk gas klorin yang murni. Lalu kesimpulan yang terakhir, gas hidrogen klorida dapat diubah menjadi gas klorin yang kemudian digunakan untuk memproduksi barang-barang berharga dalam hal komersial bubuk pemutihan. Demikianlah kesimpulan dan demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf dan koreksinya. Sekian dan terima kasih.